Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syah Al-Kiram. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Analisa Tegangan dan Deformasi Desain Mata Potong Mesin Pencetak Plastik menggunakan metode elemen hingga. Di presentasi ini yaitu pertama pendahuluan, metode dasar, yang ketiga metode penelitian. Banyak digunakan manusia dalam kegiatan sehari-hari. Hal ini dikarenakan plastik memiliki keunggulan berupa sifatnya yang kuat, ringan, dan kedap air. Namun, penggunaan yang berlebihan dan kurangnya kesadaran akan bahaya sampah plastik bagi lingkungan membuat plastik menjadi sebuah masalah yang harus segera diatasi. Hal ini dikarenakan sampah plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai. Hal ini tentunya berturut terhadap kondisi lingkungan. Sampah plastik hendaknya mendapatkan pengelolaan melalui penerapan proses-proses seperti reduce, reuse, recycle, dan reuse. Salah satu alat yang mampu menanggulangi masalah plastik yaitu mesin pecah plastik. Mesin pecah plastik sendiri berfungsi untuk mengubah plastik menjadi volume yang lebih kecil dalam bentuk cacahan. Kita ketahui bahwa sampah plastik yang utuh memiliki volume yang lebih besar dibandingkan hasil cacahan. Namun pada hal ini, mata potong yang digunakan menjadi pengaruh yang cukup besar dalam hasil yang didapatkan mesin pecah. Tentu saja perlu diadakan penelitian lebih lanjut terkait mata potong. Untuk pada penelitian kali ini, mata potong akan diteliti menggunakan metode elemen hingga. Metode elemen hingga sendiri yaitu sebuah metode dengan membagi part-part lebih kecil untuk menemukan desain mata potong caca yang lebih baik dibanding. Tujuan penelitian kali ini itu mendapatkan material yang tepat untuk diaplikasikan pada mata potong caca. Memilih tebal material sesuai berdasarkan simulasi yang dilakukan. Yang ketiga, mendapatkan desain jumlah mata potong yang sesuai guna mendapatkan kekuatan pencacah yang maksimal. Adapun batasan masalah pada penelitian kali ini yaitu pertama untuk tipe mesin pencacah plastik yang digunakan yaitu tipe keras. Yang kedua, ketebalan mata pisau yang direncanakan yaitu 3 mili, 5 mm, dan 10 mm. Variasi jumlah mata pisau yang akan diuji yaitu berjumlah 2, 3, dan 4 buah. Material yang akan diuji itu stainless steel, cast iron, serta stainless steel. Berikutnya adalah state of the art atau penelitian terdahulu. Yang pertama, dilakukan oleh Ibu Mukhtar dan kawan-kawan berjudul pengaruh model pisau pada mesin pompa botol plastik tahun 2018. Hasil penelitiannya itu pada model rancangan mata pisau dan putaran mesin 800 rpm mempunyai kualitas hasil cacahan yang berkurang kecil dan kuantitas yang dihasilkan lebih banyak dengan pola penyusunan mata pisau sebesar 1000 gram per menit. Yang kedua, yaitu oleh Sigit Haryo Pranoto dan kawan-kawan yang berjudul Desain dan Analisis Mata Pisau Berat untuk Pengolahan Sampah Plastik menggunakan Unit Elemen Analysis di tahun 2020. Adapun hasilnya yaitu distribusi tegangan mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya pembebanan. Dari hasil analisis didapatkan hasil tegangan tertinggi sebesar 3,989 kali 10,3 megapascal. Displacement tertinggi sebesar 1,75 kali 10,1 mm pada pembebanan 700 Newton. Dari hasil faktor yang didapatkan cukup besar yaitu sekitar 15. Yang ketiga, dilakukan oleh Rizky Adiarto dan kawan-kawan berjudul studi rancang bangun mesin plastik waste rider dengan kapasitas 15 kg per hari dengan aplikasi metode PDI 222 2019. Hasilnya, mesin pencacah plastik mampu mencacah material plastik PE, polipropilen, polistiren, dan ABS. Konfigurasi pisau yang dipakai ialah single shaft dengan aktuator motor Teco motor SU2E 400 volt per 50 Hz. Daya 0,75 kW per 220 volt. Dimensi cacahan yang keluar dari penyeret adalah kurang dari 12 mm. Yang keempat, yang dilakukan oleh Yoga Mukti Pratama berjudul Perancangan Mata Pisau untuk Mesin Pencacah Limbah Botol Plastik tahun 2019. Hasilnya material yang digunakan steel dengan dimensi
dimensi luar diameter dalam 25 mm dan ketebalan 10 mm. Untuk hasil rata-rata dari limbah botol yang telah dilakukan pengujian, hasil cacaan halus ukuran kurang dari sama dengan 22 mm dengan persentase 63,5% lebih, sedangkan untuk yang kasar lebih dari sama dengan 22 mm dengan persentase rata-rata di bawah 36,5%. Plastik dan bahaya plastik. Plastik adalah salah satu bahan yang dapat kita temui di hampir setiap barang. Menurut penelitian, penggunaan plastik yang tidak sesuai persyaratan akan menimbulkan berbagai gangguan kesehatan karena dapat mengakibatkan pemicu kanker dan kerusakan jaringan pada tubuh manusia atau bersifat karsinogen. Karena plastik telah menjadi sampah yang berbahaya dan sulit dikelola. Diperlukan waktu puluhan bahkan ratusan tahun untuk membuat sampah plastik itu benar-benar terurai. Dibutuhkan waktu sekitar 1000 tahun agar plastik dapat terurai oleh tanah secara terdekomposisi atau terurai dengan sempurna. Ini adalah sebuah waktu yang sangat lama. Saat terurai, partikel-partikel plastik akan mencemari tanah dan air tanah. Nah, ini jenis-jenis plastik. Yang pertama, logo dengan kode 1 adalah PET atau polyethylene terephthalate. Ini direkomendasikan hanya sekali pakai. Terlalu sering akan menggunakan zat karsinogen. Kedua, dengan kode 2 yaitu HDPE atau High Density Polyethylene. Memiliki sifat yang lebih kuat, keras, buram, dan lebih tahan terhadap suhu tinggi jika dibandingkan dengan kode PET. Yang ketiga yaitu PVC atau polyvinyl chloride. PVC memiliki sifat tahan terhadap senyawa kimia dan minyak yang digunakan pada konstruksi, terutama pada pipaan. Bahan ini tidak cocok untuk makanan karena bersifat karsinogen atau berbahaya bagi tubuh. Yang keempat adalah LDPE atau Low Density Polyethylene. Memiliki sifat kuat, agak tembus cahaya, fleksibel, dan permukaan agak berlemak. Biasanya plastik jenis ini digunakan untuk tempat makanan, plastik kemasan, dan botol yang lengkap. Lalu ada PP atau polipropilen dengan kode 5. Polipropilen lebih kuat dan ketahanan yang baik terhadap lemak, stabil terhadap suhu tinggi, dan cukup mengkilat. Titik lelehnya yang berada di titik 165 derajat Celcius. Yang keenam ada polistiren. Bahan ini harus dihindari karena selain berbahaya untuk kesehatan otak, mengganggu hormon estrogen pada wanita yang mengakibatkan masalah reproduksi, pertumbuhan dan sistem saraf, juga bahan ini sulit didaur ulang. Yang ketujuh yaitu odor. Tulisan under berarti dapat berbahan SAN atau stiren acrylonitrile ABS. Lalu ada polikarbonat dan nilon. Bahan under tidak cocok diaplikasikan untuk makanan. Mesin pencetak plastik adalah sebuah alat yang digunakan untuk mencacah atau menghancurkan plastik, mulai dari botol minuman, botol oli, botol jerigen, dan limbah-limbah plastik lainnya. Hasil cacahan plastik dapat digunakan para pengusaha sebagai bahan daur ulang plastik yang banyak dibutuhkan oleh pabrik daur ulang. Mesin pencetak plastik termasuk ke dalam salah satu tipe mesin penghancur. Mesin penghancur atau yang dikenal dengan crusher mesin adalah mesin yang berfungsi untuk menghancurkan dimensi awal bahan baku, yaitu epoxy. Adapun jenis mesin penghancur berdasarkan karakteristik proses penghancurannya, yang pertama adalah shredder. Memiliki kecepatan putaran rendah, namun torsinya tinggi, dan menghasilkan cacaan dengan dimensi 1 inci sampai 2 inci. Yang kedua adalah grinder, atau disebut dengan mesin penggiling. Menghasilkan cacaan dengan dimensi mencapai setengah inci sampai 1,4 inci, atau lebih kecil daripada shredder. Yang ketiga adalah granulator. Granulator memiliki kemampuan untuk mengurangi bahan tertentu ke ukuran partikel yang jauh lebih kecil daripada grinder, atau di bawah 1,4 inci. Simulasi merupakan teknik untuk meniru operasi-operasi atau proses yang terjadi dalam sebuah sistem dengan menggunakan bantuan perangkat komputer yang dilandasi oleh beberapa asumsi tertentu, sehingga sistem tersebut bisa dipelajari secara tujuannya yaitu untuk pelatihan, training, studi perilaku sistem, lalu ada hiburan atau permainan. Dan simulasi yang digunakan pada penelitian ini itu menggunakan metode sesuai dengan metode finite element method. Metode elemen hingga atau finite element method yaitu suatu metode analisa dengan cara membagi sistem yang dianalisa menjadi elemen-elemen lebih kecil dengan bentuk yang sederhana. Elemen-elemen tersebut terdiri dari beberapa modal. Metode ini dilakukan dengan menganalisa suatu benda kerja yang dibagi dalam bagian-bagian kecil untuk dianalisis. Pembagian ini maksudnya dapat membuat petaan dari keseluruhan bagian. Tegangan dapat didefinisikan sebagai pesan gaya yang bekerja pada satuan luas benda. Rumus tegangan dapat dituliskan sebagai tegangan
sama dengan gaya dibagi per satuan. Refleksi diukur dari permukaan netral awal ke posisi netral setelah terjadi deformasi. Jadi gambarnya terjadi defleksi. Yang ketiga ada beban. Beban bisa dikatakan sebagai suatu berat yang ditahan oleh suatu konstruksi. Beban dibagi menjadi beban terpusat, lalu ada beban terdistribusi merata. Metodologi penelitian. Diagram akhir dari penelitian ini yaitu kumpulan data penelitian, membaca literatur dari handbook dan jurnal, mendesain model blade, proses simulasi dengan software SolidWorks, pengolahan data menggunakan metode elemen data atau elemen method, lalu hasil simulasi, lalu ada kesimpulan. Rangkaian dari penelitian itu pertama mendesain mata potong menggunakan SolidWorks, yang kedua menentukan pembebanan pada material yang telah didesain, yang ketiga melakukan simulasi untuk mendapatkan data tegangan deformasi, yang keempat data yang telah didapat selanjutnya diolah menggunakan metode elemen. Adapun kriteria yang harus dicapai dari mata pisau itu pertama yang memiliki sifat kuat, lalu mudah didapatkan, biaya produksi yang rendah, serta kualitas dan tahan yang baik, atau dimensi kurang dari sama dengan 22 mm. Jadwal penelitian. Jadwal penelitian pada penelitian yang akan saya lakukan. Proses pengumpulan data pada tahap pertama, lalu ada pembuatan desain mata potong, yang kedua, proses simulasi di minggu ketiga, lalu ada pengolahan data menggunakan metode elemen hingga dan pengambilan kesimpulan di minggu 4 dan 5, lalu ada seminar dan tugas akhir di minggu ke-6 dan 7, dan minggu ke-6 ada pelaporan tugas. Terima kasih. Itu dia presentasi penelitian yang akan saya lakukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan. Saya selamat